Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Murtianingsih, selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Strategik Universitas Cyber Asia. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi mengenai implementasi strategi bisnis pada PT Paragon Technology and Innovation (PTI) di era digital. Poin-poin yang akan saya sampaikan di sini yaitu ada perkenalan penyusun, pendahuluan, analisis strategi, kritik dan saran strategis, yang terakhir kesimpulan. Penyusun saya sendiri yaitu namanya Nur Fadilah, NIM 240301020271 dari kelas AK 501 Program Studi PJJ Akuntansi S1 Universitas Cyber Asia. Dan dosen pengajarnya yaitu Ibu Murtianingsih. Yang pertama yaitu pendahuluan, kita harus mengetahui tentang PT Perusahaan PT Paragon Technology and Innovation. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982, merupakan perusahaan kosmetik dan perawatan pribadi terkemuka yang ada di Indonesia. PTI telah meluncurkan berbagai merek produk seperti Wardah, Makeover, Emina, Kaf, dan masih banyak lagi yang memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen. PT Paragon memiliki visi dan misi, yaitu visinya perusahaan berkomitmen memiliki tata kelola perusahaan terbaik dan melakukan perbaikan terus-menerus melalui produk-produk berkualitas tinggi yang akan bermanfaat bagi Paragonians, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu misi. Misi yang pertama yaitu mengembangkan Paragonians. Yang kedua, menciptakan kebaikan untuk pelanggan. Yang ketiga, perbaikan terus-menerus. Yang keempat, tumbuh bersama. Yang kelima, melestarikan bumi. Yang keenam, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa. Produk PT Paragon Technology and Innovation. PT Paragon adalah perusahaan yang terkenal dengan produk kecantikan dan perawatan kulitnya, seperti Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, PT Paragon telah mengadopsi berbagai strategi bisnis yang menggabungkan teknologi digital dan inovasi untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan mengoptimalkan operasi perusahaan. Dengan menganalisis strategi bisnis PT Paragon, kita dapat menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan PT Paragon di era digital ini. Yang pertama yaitu S atau Strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh PT Paragon yang pertama yaitu brand yang sudah terkenal dan terpercaya. Sebagai contoh yaitu brand Wardah, merupakan merek yang terkenal di Indonesia dan memiliki reputasi yang sangat baik. Sehingga ini memberikan keuntungan kompetitif bagi PT Paragon karena konsumen sudah merasa percaya dengan kualitas produk yang dimiliki oleh Wardah. Yang kedua, yaitu pemasaran digital yang efektif. Penggunaan media sosial untuk promosi melalui kampanye influencer dan memberikan tutorial kecantikan, lalu melalui iklan digital yang luas, aktivitas-aktivitas pemasaran digital yang canggih di platform e-commerce atau media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube
sehingga memungkinkan PT Paragon untuk mencapai audiens lebih besar dan lebih tersegmentasi, serta meningkatkan engagement dengan konsumen. Yang ketiga yaitu kemampuan inovasi produk. PT Paragon secara konsisten memperkenalkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya produk-produk skincare yang didukung dengan teknologi terkini atau produk yang diformulasikan khusus untuk pasar Indonesia. Inovasi berkelanjutan dalam kemasan ramah lingkungan dan pengembangan produk yang sesuai dengan tren kecantikan terbaru, sehingga memberikan keunggulan yang besar di pasar Indonesia. Yang terakhir yaitu sistem distribusi yang luas. PT Paragon memiliki jaringan distribusi yang kuat, baik secara online maupun offline, sehingga memungkinkan mereka untuk menjangkau berbagai konsumen dengan cara yang fleksibel. Selanjutnya yaitu weakness atau ketergantungan pada brand tertentu. Poin pertama ya, mmm, sebagai contoh Wardah. Wardah itu kan sudah terkenal. Ketergantungan pada merek Wardah bisa menjadikan kelemahan jika pasar mulai jenuh atau preferensi konsumen telah berubah. Hal ini bisa membatasi diversifikasi merek yang ada di bawah PT Paragon. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Transformasi digital memerlukan keahlian khusus dalam bidang teknologi dan pemasaran digital. PT Paragon perlu terus mengembangkan kemampuan digital internal dan mengelola sumber daya manusia agar tetap relevan di era digital yang sangat berkembang pesat. Yang poin ketiga yaitu persaingan yang ketat. Meski PT Paragon memiliki merek yang kuat, persaingan di industri kecantikanlah sangat ketat, dengan banyaknya merek-merek baru yang bermunculan melalui medsos, sehingga mengharuskan PT Paragon untuk terus berinovasi dengan memunculkan produk-produk yang memiliki keunggulan sesuai dengan pasar. Poin ketiga yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu pertumbuhan pasar digital dan e-commerce. Dengan semakin banyaknya konsumen yang berbelanja secara online, ada peluang besar bagi PT Paragon untuk meningkatkan penjualan melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan platform lokal lainnya. Peningkatan penggunaan aplikasi belanja dan sistem pembayaran digital juga membuka peluang untuk pengembangan kanal penjualan baru dan meningkatkan kemudahan bagi konsumen. Yang kedua yaitu pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan AI. Dengan big data dan AI, PT Paragon dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka secara lebih tepat dan lebih personal, memberi rekomendasi produk yang lebih akurat kepada konsumen berdasarkan perilaku dan preferensi mereka. AI juga dapat digunakan untuk membuat proses produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Poin keempat yaitu tren kecantikan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Maaf, ya poin ketiga yaitu peluang di pasar global. Produk-produk seperti Wardah sudah mulai dikenal di luar Indonesia, atau produk-produk yang lain seperti Make of Dengan memanfaatkan platform-platform e-commerce internasional, PT Paragon dapat lebih mudah menembus pasar global, terutama di negara-negara dengan komunitas Muslim yang besar, di mana produk halal sangat dihargai oleh mereka. Yang poin keempat yaitu tren kecantikan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsumen semakin sadar akan keberlanjutan dan produk yang ramah lingkungan.
PT Paragon memiliki kesempatan untuk lebih mendalami tren ini dengan mengembangkan produk berbahan alami, kemasan ramah lingkungan, dan produk bebas dari bahan kimia berbahaya yang dapat menarik perhatian konsumen yang lebih peduli pada isu lingkungan. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Ancaman yang mungkin dihadapi oleh PT Paragon, yang pertama yaitu perubahan tren konsumen. Perubahan tren kecantikan dan kebutuhan konsumen yang sangat cepat memerlukan PT Paragon untuk selalu bergerak cepat dalam beradaptasi dan berinovasi. Mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tren atau teknologi bisa kehilangan pangsa pasar. Yang kedua, yaitu persaingan dari merek lokal dan internasional. Merek kecantikan lokal dan internasional yang terus bermunculan memberikan tekanan persaingan yang ketat. Merek-merek baru seringkali menawarkan produk dengan harga lebih kompetitif dan pemasaran yang lebih agresif di media sosial maupun platform e-commerce yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu krisis ekonomi dan fluktuasi permintaan. Krisis ekonomi, contohnya seperti yang dipicu oleh pandemi COVID, dapat menurunkan daya beli konsumen. Dalam situasi seperti ini, konsumen mungkin lebih memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga PT Paragon perlu mencari cara untuk tetap kompetitif dengan harga yang ber dengan harga dan kualitas yang unggul. Yang keempat yaitu isu keamanan data dan privasi. Sebagai perusahaan yang bergantung pada teknologi digital dan big data, PT Paragon harus menjaga keamanan data pelanggan dengan sangat hati-hati. Isu terkait dengan privasi dan penggunaan data pribadi dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap merek produk yang dimiliki oleh PT Paragon. Selanjutnya yaitu strategi bisnis PT Paragon di era digital. Yang pertama yaitu memperkuat digital marketing. Senantiasa bekerja dengan lebih banyak influencer, memperluas kehadiran produk-produk kecantikan di media sosial, dan mengoptimalkan pemasaran berbasis data. Yang kedua yaitu diversifikasi produk. PT Paragon memperkenalkan merek baru yang memiliki segmen pasar berbeda untuk merespon kebutuhan konsumen yang beragam. Untuk yang ketiga, yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan. PT Paragon fokus pada meningkatkan pengalaman konsumen melalui platform e-commerce, aplikasi mobile, dan layanan customer service berbasis AI, sehingga cepat penanganannya. Yang keempat yaitu inovasi berkelanjutan. PT Paragon terus berinovasi dalam produk dengan memperkenalkan produk-produk ramah lingkungan dan halal sesuai dengan tren konsumen saat ini. Yang kelima yaitu ekspansi global. PT Paragon memperluas jangkauan internasional melalui platform e-commerce global, serta memperkenalkan produk-produk mereka di pasar internasional. Yang keenam yaitu keamanan data dan privasi. PT Paragon mengimplementasikan sistem keamanan yang lebih kuat untuk menjaga data konsumen dan memastikan kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Jadi tidak usah perlu khawatir kalau data-data pribadi konsumen akan tersebar. Selanjutnya yaitu evaluasi strategi bisnis. Yang pertama yaitu pemasaran digital dan media sosial. Jadi
Pemasaran digital dan media sosial dianggap berhasil kalau engagement itu tinggi, seperti like, comment, and share, serta meningkatnya brand awareness. Contoh dari engagement di Instagram, yaitu dilihat oleh jutaan orang, sehingga meningkatkan engagement konsumen. Yang kedua yaitu peningkatan pengalaman pelanggan. Hal ini dianggap berhasil karena konversi penjualan yang meningkat melalui platform online dan kepuasan pelanggan yang terukur melalui survei atau rating aplikasi. Contohnya yaitu dengan komenan dari konsumen yang merasa puas atau suka dengan produk yang dikeluarkan oleh PT Paragon dan survei dari penilaian rating produk dan aplikasi, yaitu bintang 5. Itu menunjukkan kalau konsumen itu sangat puas dengan produk yang telah dikeluarkan oleh PT Paragon. Poin ketiga yaitu inovasi produk berbasis teknologi. Produk baru yang berhasil masuk pasar dengan tingkat adopsi yang tinggi dan feedback positif dari konsumen. Jadi memang konsumen memberikan feedback yang positif terhadap produk-produk kecantikan yang telah dikeluarkan oleh PT Paragon. Yang keempat yaitu penggunaan data untuk pemasaran dan pengambilan keputusan. Pengambilan ROI yang lebih tinggi dalam kampanye pemasaran dan peningkatan targeting pelanggan yang lebih akurat. Yang kelima yaitu e-commerce dan ekspansi pasar global. Peningkatan penjualan online di berbagai platform e-commerce serta masuknya produk ke pasar internasional yang semakin berkembang. Untuk masukan untuk peningkatan strategi bisnis PT Paragon di era digital, yaitu yang pertama, personalisasi pengalaman pelanggan. Jadi PT Paragon meningkatkan penggunaan AI untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal dan menggunakan augmented reality dalam aplikasi yang dimiliki oleh produk-produk kecantikan. Yang kedua, yaitu inovasi produk berkelanjutan dan ramah lingkungan. PT Paragon mengembangkan lebih banyak produk-produk dengan bahan alami, kemasan yang dapat didaur ulang, serta mendukung kampanye untuk berkelanjutan. Yang ketiga, mengoptimalkan integrasi antara saluran online dan offline. PT Paragon harus fokus pada pengalaman omnichannel yang menyatukan e-commerce, aplikasi mobile, dan toko fisik dengan sistem loyalitas. Yang keempat yaitu memperkuat keamanan data dan privasi pelanggan. Jadi PT Paragon harus menggunakan sistem keamanan data yang lebih canggih sehingga memberikan edukasi kepada konsumen mengenai pengelolaan data pribadi mereka yang mereka simpan di dalam aplikasi. Yang kelima yaitu peningkatan penggunaan teknologi analitik. Jadi PT Paragon harus investasi lebih lanjut dalam teknologi analitik lanjutan dan machine learning untuk mengidentifikasi pola perilaku konsumen yang ada di pasar. Tuh. Kesimpulan dari
Materi ini yaitu strategi bisnis PT Paragon di era digital sudah berjalan dengan efektif. Namun, untuk terus berkembang, perusahaan perlu fokus pada personalisasi pengalaman pelanggan, inovasi berkelanjutan, dan pengembangan omnichannel. Selain itu, menjaga keamanan data pelanggan dan meningkatkan penggunaan analitik dapat lebih mendukung keputusan strategi di masa depan. Gitu. Sekian presentasi ini. Terima kasih atas bimbingan dan penyampaian materi selama ini. Sampai jumpa, ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Ibu Murdaningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.